Ada orang-orang di dunia ini yang mana kehadiran mereka tidak cuma berbahaya, tetapi juga menyebalkan dan membuat kita stres. Di kelas, tempat kerja, tongkrongan, atau bahkan di dalam rumah. Tidak sekedar di dunia nyata, tetapi mereka bertebaran juga di jagat dunia maya. Ketika di media sosial, jari tangan mereka lebih tajam daripada silet. Dan ketika main game, mereka cuma menyusahkan kawan satu tim. Kita sebaiknya waspada dan menjauhi diri dari orang-orang seperti mereka, karena bisa akan mengganggu kedamaian hidup kita. Jika kita ingin hidup tentram dan berjalan sesuai rencana, maka sudah sepantasnya untuk tidak berada di dekat mereka. Siapa sebenarnya mereka? Mereka adalah orang-orang toksik. Toksik sebetulnya adalah istilah yang diambil dari ilmu alam, yakni zat berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan tanaman atau suatu organisme. Dalam konteks psikologi, toksik adalah mereka yang dianggap berbahaya dan beracun bagi orang-orang di sekelilingnya. Lantas, apa saja tanda-tanda orang toksik tersebut? Kita mesti tahu ciri-ciri mereka dan juga mengenalinya agar kita dapat terhindar dari perilaku negatif mereka. Namun sebelum masuk pada pembahasan, saya meminta sahabat bijak untuk menekan tombol berlangganan terlebih dahulu. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan sungguh membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar mengenai tanda-tandanya, tetapi saya akan memberikan contoh real di dalam kehidupan tentang mereka. Pertama, orang toksik itu sangat suka mengeluh. Susah sedikit mengeluh, sakit sedikit mengeluh. Kita akan menjumpai mereka umumnya pada milenial dan Gen Z. Misalnya, fenomena saat ini banyak perusahaan yang terpaksa memecat para karyawan baru, dan mayoritas mereka adalah Gen Z. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya ya karena mereka mudah sekali mengeluh, tidak nyaman dengan lingkungan kerja lah, tidak suka disuruh atasan lah, tidak terbiasa dengan SOP lah. Ada banyak alasan yang membuat mereka tidak betah bekerja, kemudian pada akhirnya perusahaan terpaksa memecat mereka. Menyingkirkan para toksik di lingkungan kerja merupakan langkah tepat yang diambil perusahaan. Dengan tidak ada para toksik tersebut, ekosistem di perusahaan akan jauh lebih aman dan nyaman. Bos mana yang betah ketika punya karyawan yang hobi merengek seperti anak kecil? Tidak ada. Perusahaan tidak pernah butuh dengan orang-orang yang suka mengeluh. Tanda orang itu toksik selanjutnya adalah mereka tampil sebagai pengkritik, tetapi payahnya mereka mengkritik guna menjatuhkan orang lain. Misalnya fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak netizen dengan sok pintarnya mengkritik pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya. Alih-alih memberikan tanggapan dan saran membangun, mereka justru sebenarnya cuma ingin menjatuhkan saja. Mending kalau masukan mereka masuk akal dan dapat diterima, tapi nyatanya opini dan umpatan mereka hanyalah sampah tak berguna. Mereka bersembunyi di balik akun media sosial palsu lalu dengan lantang mengkritik dan menghujat pemerintah. Mereka adalah para toksik yang selalu skeptis terhadap segala rencana baik pemerintah. Dan tidak ada niat ingin benar-benar mendukung pemerintah, padahal mereka sejatinya tidak lebih pintar dari pemerintah itu sendiri. Tidak cuma mengkritik kebijakan, mereka bahkan dengan kurang ajar mencaci personal pemerintah. Itulah mereka para toksik, kritikus yang hobinya meremehkan. Niscaya ada kebaikan pada diri mereka. Tanda selanjutnya adalah tidak simpati. Tidak sulit untuk mencari tahu tentang keberadaan orang toksik berdasarkan tanda tersebut. Ketika kita berada dalam kesusahan dan masalah yang cukup menyulitkan, lalu kita meminta bantuan seseorang namun orang tersebut malah tidak peduli, maka besar kemungkinan dia adalah toksik. Memang kita tidak bisa langsung menghakimi seseorang itu toksik hanya lantaran tidak mau membantu kita. Dia yang tidak mau membantu mungkin karena tidak sanggup atau mungkin ada alasan logis yang masih bisa diterima. Meski begitu, kita tahu dari respon orang tersebut. Kira-kira memang sedang tidak bisa membantu, atau jangan memang tidak peduli sama sekali. Para toksik pada dasarnya memang tidak punya rasa kasihan dan kepedulian. Kalau mereka tidak biasa bersimpati terhadap orang yang sedang kesusahan, artinya mereka sudah tidak mungkin punya empati. Karena empati lebih tinggi dari simpati. Maka dari itu jika saat ini kita merasa punya kerabat atau teman yang tidak punya rasa kepedulian, maka sebaiknya jauhi mereka. Tidak ada gunanya hidup bersama para toksik yang rendah rasa kemanusiaannya. Tanda lain dari orang toksik adalah manipulatif dan oportunis. Saya ambil contoh saat kita sedang berada di kelas, entah sekolah atau perguruan tinggi. Di dalam satu kelas biasanya ada satu atau beberapa orang yang mereka sangat pandai bicara. Mereka ibarat calon anggota dewan yang sedang berorasi.
Tidak cuma retoris namun juga persuasif, sehingga orang-orang gampang terpengaruh dan mau mengikuti apa arahan mereka. Karena sangat pintar merangkai kata dan membolak-balikan fakta, akhirnya kebenaran jadi tampak bias dan ilusi seakan-akan jadi realita. Alhasil kita tidak cuma akan terseret arus tetapi juga bakal tenggelam. Kemudian para toksik yang pandai memanipulasi itu akan meminta kita melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi mereka. Seperti mencontek, minta kerjakan tugas, menyuruh ini dan itu, dan membuli. Kita bisa merasakan keberadaan mereka secara langsung dan tidak sulit untuk memastikan bahwa mereka memang adalah manipulator yang sangat oportunis. Tidak peduli kejahatan yang mereka buat, asalkan mereka bisa untung dan puas hati. Jadi karena itu, jika kita menemukan orang seperti mereka, segeralah jauhi karena sangat berbahaya dan merugikan. Tanda selanjutnya adalah para toksik hobi bertopeng. Bertopeng maksudnya hipokrit. Seperti kita tahu bahwa orang munafik punya 3 ciri, yakni kalau bicara dia bohong, berjanji dia ingkar, dan diberi amanat dia berkhianat. Kalau kita menjumpai orang yang di dalam dirinya ada ketiga-tiganya, maka sudah dipastikan orang itu munafik sekaligus toksik. Mungkin ada dari teman kita yang hobinya bergosip dan gibah. Walaupun yang dia bicarakan benar, itu tetap salah dan dosa. Dan apalagi kalau yang dia sampaikan hanyalah hoax, omong kosong, dan berita palsu. Itu artinya dia tidak cuma penggunjing, tetapi juga pembohong dan tukang fitnah. Teman seperti ini adalah teman toksik yang hobinya menebarkan kebencian antar sesama. Biasanya kalau ketemu si A, dia akan membicarakan tentang si B masalah ini dan itu. Kemudian dia ketemu si B pula dan membicarakan tentang si A masalah ini dan itu. Mereka punya banyak wajah sehingga apapun yang bisa menguntungkan mereka, maka mereka akan masuk ke dalamnya. Misalkan kelompok A adalah musuh kelompok B, maka si toksik ini akan masuk ke kelompok A dan B sekaligus. Demi keuntungan pribadi dan tidak peduli apa kata orang. Para toksik bertopeng itu selain hipokrit, mereka juga membahayakan dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Jadi karena itu sebaiknya kita harus menghindari orang-orang seperti mereka agar tidak menjadi korban. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu tanda orang toksik adalah hobi mengeluh. Ini sangat relevan bahwa mereka juga kerap merasa diri mereka selalu jadi korban. Karena bermental lemah dan suka mengeluh, mereka cenderung mojok sendirian di sudut ruangan dan seakan-akan dunia bersekutu menyerang mereka. Mereka menganggap bahwa banyak orang jahat di dunia ini yang telah mempermainkan dan merendahkan mereka. Di era digital seperti sekarang, kita mudah mendapati mereka di media sosial. Rata-rata mereka adalah Gen Z yang bermental tempe. Galau sedikit bikin status, sakit sedikit bikin status, dikecewakan bikin status. Mereka dengan sengaja menampakkan sikap lemah di media sosial demi mengharapkan perhatian dari orang lain. Para toksik yang hobi berkeluh kesah itu menganggap orang lain selalu salah di matanya. Tidak ada yang baik dan benar selain dirinya sendiri. Sehingga begitu sedang terpuruk, mereka pasti menjadikan diri sebagai korban. Padahal kadang mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri yang salah dan keliru dalam merespon suatu peristiwa. Jadi karena itu, kalau kita mendapati ada orang terdekat kita yang selalu merasa dirinya adalah korban, sebenarnya dia adalah toksik yang tak pantas didekati karena bisa jadi mereka hanya menganggap kita sebagai pelakunya. Karena para toksik tidak bersimpati, otomatis mereka bakal punya sifat egois. Kita ambil contoh dalam hidup bermasyarakat. Era digital membentuk kita sebagai masyarakat yang antisosial. Ini bukan sekedar opini atau omong kosong belaka, akan tetapi fakta yang benar nyata adanya. Buktinya bisa kita saksikan sendiri sekarang. Dulu di kampung-kampung ada yang namanya ronda malam dan setiap minggu biasanya ada kegiatan gotong royong. Tapi lihatlah sekarang. Ya masih ada, tapi sangat sedikit sekali kalau dibandingkan 20 tahun atau 30 tahun lalu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan zaman telah menggeser budaya yang ada di masyarakat. Kita yang biasanya bekerja sama dan bahu-membahu, kini malah lebih individualis dan bahkan egois. Budaya komplek. Saya pernah bertanya di mana letak rumah pada seorang bapak-bapak. Saya sebutkan nama sekaligus nomor rumah orang bersangkutan. Dan anehnya, bapak-bapak tadi tidak tahu di mana letaknya dan tidak kenal pula orang yang saya tanyakan. Padahal satu komplek dan satu blok. Cuman beda nomor rumah saja. Budaya komplek memang mengerikan. Alih-alih ingin hidup mandiri dan tenang, namun kita justru menjadi individualis dan egois. Wahai sahabat bijak sekalian, semoga kita tidak termasuk bagian dari mereka. Tanda orang toksik selanjutnya adalah mereka hanya jadi beban semata. Di dalam keluarga misalnya, ada seseorang yang karena sangat malas dan bodoh pula, akhirnya dia cuma jadi beban keluarga. Tidak ada kebaikan bagi orang tersebut.
Karena meskipun sudah disekolahkan dan dikasih makan, tetapi begitu dewasa dia cuma bisa jadi benalu yang selalu menyusahkan. Toksik seperti ini adalah yang paling mengerikan. Mereka hidup segan tapi mati tak mau. Pengangguran, kerjanya cuma makan dan tidur. Selalu menadah sama orang tua, tidak bisa mandiri. Dan ketika disuruh mencari pekerjaan atau dikasih modal usaha, mereka banyak sekali alasan. Takut tidak diterima lah. Takut dipecat lah. Takut usaha bangkrut lah. Takut gagal lah. Dan ribuan alasan lainnya. Cuma orang tua mereka sajalah yang mau mengasihani mereka. Selain itu tidak akan pernah ada. Jadi wahai sahabat bijak, kalau tidak mau dianggap toksik, bekerja atau berusahalah, dan jangan pernah jadi beban bagi keluarga. Tanda lainnya adalah mereka sangat enteng mengeluarkan kata-kata kotor dan keji. Tidak cuma umpatan dan hinaan, tetapi kata-kata yang memang tidak pantas diucapkan seperti nama binatang dan alat vital misalnya. Kita bisa mendapati mereka di game online atau di sebuah permainan. Ketika kesal dan marah, mereka sangat gampang mengeluarkan ucapan tidak senonoh. Atau ketika ada teman mereka yang salah sedikit saja, mereka langsung mendamprat dan memaki-maki. Mereka adalah orang yang paling gemar menyalahkan dan merendahkan orang lain. Padahal mereka sendiri tidak jago juga, tapi hanya besar mulut saja. Para toksik bermulut sampah ini juga kerap ditemui di media sosial dengan ujaran kebencian yang mereka sebar. Entah mereka buzzer yang dibayar atau cuma iseng saja. Namun yang pasti kehadiran mereka sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan. Menjadi menjauhi orang-orang menjengkelkan seperti mereka. Bagian terakhir ini adalah konklusi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Singkat cerita, tanda-tanda orang toksik adalah hobi mengeluh, pengkritik yang meremehkan, tidak simpati, manipulator yang oportunis, hipokrit, egois, beban bagi orang lain, dan bermulut sampah. Dapat disimpulkan bahwa mereka yang punya tanda-tanda tadi sudah dipastikan mereka adalah bocah. Meskipun angka usia mereka dewasa dan fisik mereka gagah, tetap saja sifat mereka layaknya bocah. Kalau kita menemukan pria dewasa yang macho tapi punya tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan, itu artinya dia adalah pria toksik atau bocah ingusan yang kebetulan punya skin pria dewasa. Fisiknya besar tapi mentalnya anak kecil. Demikianlah penjelasan mengenai 10 tanda orang toksik. Jika ada beberapa tanda itu ada pada diri kita, maka segera hilangkan dan perbaiki. Jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka. Atau jika kita menemukan orang yang jelas toksik ada di dekat kita, lebih baik jauhi segera karena kehadiran mereka tidak cuma membahayakan saja tetapi juga menyusahkan dan buat kita jadi stres. Baiklah, sekian konten kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Subscribe dan terima kasih.